Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Oke, baiklah, ketemu lagi kita semester ini di subjek ataupun kuliah Object Oriented Programming. Jadi, sebelum kita mulai kuliah, ini bakal saya coba jelaskan dulu apa aja yang bakal kita pelajarin di kuliah OOP ini ya, atau biasa juga disebut sebagai pemrograman berorientasi objek. Oke, lanjut aja ya. Jadi seperti yang teman-teman udah isi di KRS-nya. Jadi kuliah ini adalah Object Oriented Programming dengan kodenya CCS 2023J dengan SKS-nya 3 SKS ya. Jadi satu SKS-nya itu biasanya 50 menit, jadi kali 3 aja. Nah, harusnya kita itu mulainya dari jam 5 sore sampai dengan jam 9. Cuman karena di sini teman-teman juga masih kerja ya. Jadi kemungkinan bakal khusus bulan Ramadan aja nih ya. Khusus bulan Ramadan selama kuliah bakal saya share tentang modul apa aja yang bakal kita pelajarin. Selain itu untuk di luar bulan Ramadan nanti bakal kita coba sesuaikan lagi ataupun kita samakan dengan kuliah sebelumnya ya. Jadi di pertemuannya kita bakal bahas tentang materi. Nanti silakan teman-teman untuk praktikumnya ataupun untuk pelaksanaan tugasnya silakan teman-teman lakukan di komputer yang masing-masing ya, disesuaikan aja jadwalnya, tinggal nanti disesuaikan laporannya aja ataupun tugas apa yang dikasih silakan dikerjakan. Nah, lanjut lagi. Jadi untuk kuliah ini kita bakal belajar tentang Java ya, karena di berbagai materi ataupun kuliah juga, termasuk dengan kuliah yang pernah saya ambil, biasanya kalau OOP itu identik sama Java. Tapi apakah harus Java aja? Enggak juga ya, udah banyak pemrograman kayak Python ataupun C++ yang bisa kita gunakan untuk ngebahas tentang Object Oriented Programming ini. Tapi di sini khusus untuk kuliah kita ya, di semester ini kita pakainya Java Eclipse. Nah, ini kenapa ada Greenfoot sama Alice? Karena ini pengembangan aja ya. Jadi Eclipse ini kita belajar dari fundamentalnya ataupun dari basicnya ya, gimana cara kita membuat coding, gimana cara kita nyusun alur programnya sampai dengan bisa di deploy ataupun di running. Habis itu kalau udah selesai baru kita coba berangkat ke pemrograman berbasis GUI yang lebih advance-nya lagi, yaitu di Greenfoot ataupun di Alice-nya. Oke, lanjut. Nah, ini pelaksanaan perkuliahan ya, jadi kayak biasa, ini biasa secara theoretical ataupun practical, nanti coba kita sesuaikan lagi dengan kondisi kelas kita gitu ya. Jadi misalnya memungkinkan sambil praktikal nanti coba kita konsolidasikan lah gitu. Ataupun kalau memang nggak bisa ya paling kayak tadi saya bilang ya. Jadi kuliahnya untuk materialnya nanti bakal saya sampaikan di kelas. Nanti untuk praktikumnya coba nanti teman-teman lakukan sendiri di rumah ya. Ikutin aja dari modul yang bakal saya share. Nah, untuk satuan perkuliahannya ya. Jadi sebenarnya misalnya saya yang ngikutin dari beberapa RPS sebelumnya, itu kita mulai dari Alice 3D ya, dari Alice 3D terus kita bahas tentang animasinya karena Alice 3D ini sama kayak nama judul film ya, Alice ya. Nah, juga ini objeknya mirip dengan apa yang ada di kartun Alice itu. Dan juga kita belajar ngebuat animasi ataupun ngebuat scene ya, pakai si Alice 3D yang mana Alice 3D ini adalah pengembangannya berbasis Java ataupun objek ya. Habis itu dia belum masuk ke coding ya di sini, dia masih pakai pemrograman yang pakai blok ya. Jadi tinggal drag and drop aja untuk melaksanakan operasinya ya, untuk menggerakkan si objeknya ini. Ini hampir mirip dengan Greenfoot kalau Alice ini ke 3D-nya, sedangkan Greenfoot di 2 dimensinya ataupun gaming yang lebih ringan ya gitu. Habis itu baru kita buat yang pertama kalau di Alice ini kita buat scene-nya aja ya, kita ngebuat animasinya, sedangkan kalau di Greenfoot kita coba ngebuat satu game sederhana di sini. Nanti blok diagram. Untuk blok codingnya boleh nanti teman-teman edit ataupun keseluruhan scene-nya silakan teman-teman edit ya berdasarkan dari materi yang udah
ataupun yang bakal saya sampaikan di pertemuan Greenfood ini. Nah, lanjut lagi baru kita ngebahas tentang Java-nya, karena di sini kita belum membahas Java secara basic ya atau fundamentalnya. Jadi di sini kita langsung aja pakai fungsi untuk ngegerakin objek itu pakai komen apa gitu ya. Ataupun nanti bakal saya bahas secara sepintas apa aja komen yang bakal kita pakai ataupun coding yang kita pakai nanti ya. Nah, selanjutnya ini kita bahas lagi ya. Jadi tipe data dan juga dasar pemrograman Java itu ada apa aja ya. Ada nanti di pertemuan selanjutnya bakal saya bahas sampai dengan kita ngebuat GUI ya dari pemrograman si Alice ini tadi. Nah, lanjut lagi ke masukan dan juga percabangan. Terus terakhir untuk UTS-nya ya, itu di pertemuan ke-8. Lanjut lagi input keyboardnya, habis itu baru kita masuk ke pemrograman enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism ya. Nah, kemungkinan bisa input keyboard dulu ataupun masukkan dan percabangan dulu, ataupun langsung aja kita masuk ke enkapsulasi ya, karena ini basic dari pemrograman berorientasi objek ya. Jadi ini RPS cuma rancangannya aja, tapi bisa kita rubah berdasarkan dari kebutuhan teman-teman. Habis di pertemuan 10 masuk ke enkapsulasi, lanjut lagi kita multi threading ya. Terus lanjut ke collection, ada remote object, ada advanced UI. Nah, advanced UI ini coba kita ngebuat programming ya, mirip dengan Greenfood lah. Jadi misalnya kita udah belajar tentang advanced UI dan juga kita terjun ke Greenfood, nah dia kurang lebih mirip ya. Cuman beda implementasinya aja. Ya, tapi bahasa pemrograman dan juga cara eksekusinya ataupun ngebangun projectnya dia sama persis. Nah, selanjutnya ada presentasi project ya. Nah, project ini cukup teman-teman pilih aja salah satu dari aplikasi yang udah kita pakai di semester ini ya, mau pakai Alice, pakai Greenfood ataupun pakai Eclipse ya. Jadi misalnya teman-teman pakai Eclipse, ya udah cukup kita ngebuat aplikasi pakai Eclipse ya. Misalnya kita bisa embed aplikasinya ke basis data ataupun database, itu lebih bagus ya. Ataupun teman-teman mau ngebuat project apa ya di Java Eclipse, karena seperti yang udah saya sampaikan ya di sini, Eclipse itu nggak cuman ngebangun aplikasi yang statis ya, tapi bisa juga dinamis ataupun punya komunikasi lah gitu antara si user dengan si pemrogramannya ya, karena di sini ada masukan dan juga percabangan, dan juga kita bisa masukkan input keyboard ini ya. Jadi bebas pilih mau yang mana gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar dari sekarang boleh ya, sambil kita ngulik dari Alice 3D, Greenfood ataupun dari Eclipse-nya. Misalnya teman-teman udah ketemu satu subjek gitu, misalnya kayaknya kalau aku ngebuat aplikasi desktop kayaknya oke deh gitu, coba-coba itu boleh, nanti itu coba dijadikan sebuah project ya. Nanti seperti biasa, nanti sampai dengan akhir semester, misalnya di pertemuan ke-11 atau 13 teman-teman udah yakin, Pak kayaknya project saya udah beres nih, tinggal saya presentasian aja, silakan ya. Jadi sampai dengan akhir semester teman-teman udah nggak ada lagi kewajiban untuk setoran projectnya ya. Nah, jadi sampai dengan akhir semester silakan teman-teman pelajarin lagi ataupun lihat lagi dari materi yang udah saya share ya. Dan yang udah saya share itu apa sih yang bisa kita embed ataupun kita bahas dari si project yang udah kita buat. Yang misalnya, oh Pak, saya pakai di sini adalah advanced UI-nya, saya masukin remote object ataupun saya masuk collection ataupun multi threading ataupun masukin encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Bebas, terserah teman-teman bahasannya, karena project ini setiap mahasiswa harus beda ya. Jadi teman-teman yang tahu apa aja sih komponen yang teman-teman masukkan ke dalam projectnya ya. Habis itu, nah di ujian akhirnya berarti kita nggak ada lagi ya. Di ujian akhirnya tinggal ngumpulin laporan akhirnya. Nah, untuk komponen penilaian ya, mungkin zaman dulu itu ada yang namanya kehadiran ya, kehadiran, kuis, tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, untuk komponen penilaian baru itu gak ada kehadiran ya. Jadi nilai kehadiran itu udah nggak ada, cuman teman-teman untuk mengikuti UAS minimal harus memenuhi sekitar 80% kehadiran ya.
Ataupun kalau nggak bisa berarti nanti coba kita konfirmasi ke bagian BAAK ataupun ke exam department. Jadi usahakan untuk kehadiran ya, untuk kehadiran teman-teman diusahakan kabarin atau gimana ya. Mau telat juga nggak apa-apa ya, selama kelasnya masih saya buka ya. Jadi jadwalnya setiap hari Rabu itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam kita coba buka kelasnya ya. Jadi selama kelas itu misalnya saya fasilitasin lah. Jadi misalnya teman-teman mau mau buat project ataupun mau ngerjain tugasnya, misalnya ada kendala boleh nanti karena misalnya kita pakai Zoom kan nggak mungkin full ya, ataupun selama teman-teman ngelakuin praktikumnya mungkin ada ya beberapa komputer yang nggak bisa, Pak kayaknya saya nggak bisa multitasking gitu ya, komputernya berat, boleh nanti kita coba pause dulu ya, ataupun kita offin dulu. Nanti misalnya di sekitar jam 8 atau jam 9 kurangnya teman-teman, Pak saya masih ada masalah cuman bingung gitu ya, gak ketemu masalahnya di mana. Nanti bakal kita coba mulai lagi ya kelasnya, dan juga kita bahas bareng-bareng problemnya ada di mana. Karena di program kayak gini pasti ada aja masalahnya ya. Misalnya error apa ini nggak bisa running, ini nggak bisa, ini ada errornya kok nggak udah saya benerin tapi masih salah juga gitu. Pasti ketemu yang kayak gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk referensi ya, teman-teman bisa download listnya di elist.org ataupun Eclipse-nya di eclipse.org juga ya. Nanti silahkan di download ataupun nanti di modulnya bakal saya share link untuk download aplikasi-aplikasinya tersebut. Ataupun kalau emang susah nyarinya, nanti bakal saya share Google Drive saya yang udah nyimpen si aplikasi Elist, Eclipse ataupun si Greenfoot-nya. Nah, untuk sisanya silakan teman-teman coba cari modul-modul ini ya. Modul ini bisalah nanti dicari online karena sekarang bukan zamannya lagi kita harus ke toko buku gitu ya. Karena untuk TI sendiri ya, kecuali untuk statistik. Nah, kalau statistik mungkin teman-teman bisa cari bukunya di toko-toko buku yang lain gitu. Tapi kalau untuk IT, saya ngerasa di online lebih lengkap dibandingkan di toko buku. Nah, mungkin teman-teman bisa cari ini sebagai referensinya. Nah, untuk kelasnya ya, mungkin semester kemarin kita pakai Google Classroom ya, tapi khusus untuk semester ini dan juga perkuliahan saya, silahkan teman-teman akses assistive-jgu.or.id. Nah, ini LMS yang mau coba kita implementasikan di JGU sih ya. Jadi ini baru saya deploy kemarin ya. Jadi baru diuji cobakan di satu dua kuliah aja. Nah, untuk semester ini coba mau saya optimalkan ya implementasinya biar ada biar datanya itu tersentral ya. Jadi secara nggak langsung nanti ini bakal kita embed di sistemnya JGU. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa pakai metrik, terus pakai email masing-masing ya, metrik@studentjgu.ac.id ya. Nanti silakan coba teman-teman lihat lagi ya, udah kedaftar belum emailnya, atau teman-teman coba login dulu pakai email JGU-nya, udah bisa apa belum ya. Nanti kalau belum bisa tolong di list aja ya, nanti di list aja namanya siapa dan juga nih matriksnya berapa, nanti coba kirim di grup dan juga nanti saya coba cari aksesnya gitu. Tapi untuk teman-teman yang udah ada, tapi kalau di sini saya yakin udah ada semua sih ya, karena udah jalan berapa semester rata-rata. Nah, silakan langsung aja login ke sini. Nah, ketika udah login ya, kan nanti bakal ada pemberitahuan untuk ganti password. Nah, silakan teman-teman yang udah login ya, langsung diganti aja passwordnya. Ya, untuk password defaultnya itu ada JGU@2022 ataupun nanti saya bakal share juga ya. Nanti bakal saya share juga di Google di ini aja, di grup aja, nanti bakal saya share email sama passwordnya masing-masing ya. Oke, cukup dulu untuk pertemuan kali ini ya. Silakan teman-teman untuk pertemuan kali ini langsung aja install 3 aplikasi ini ya, Elist 3D, Greenfoot, dan juga Java Eclipse. Dan juga nanti bakal saya coba share satu
materi ya, satu materi tentang Alice ya. Jadi untuk semester ini ya, kalau kita ngikut RPR harusnya kita mulai dari Alice 3D dulu. Tapi biar kita belajar dulu dari fundamentalnya ataupun dari basicnya, kita mulai aja dari Java Eclipse ya. Karena dari Java Eclipse kita bisa belajar tentang variabelnya, metodenya, terus juga kita bisa ngurutin kelas ataupun superkelasnya, subkelasnya ya. Dan juga perintah-perintah apa aja sih yang bisa kita pakai di Java ini ataupun di PBO ini. Oke, baiklah mungkin itu dulu untuk pertemuan kita minggu ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Untuk materi nanti bakal saya update semua di asistif-jgu.ac.id. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.